Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini merupakan kabar gembira di Lebaran tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini informasi yang Bapak Ibu dicatat bahwa selamat tenaga honorer dapat kado Lebaran dari DPR. Cek hadiahnya. Ini info terbaru per 21 April 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Nah, tentunya ini menjadi dagdikduk jantungnya Bapak Ibu guru, demikian juga dengan Bapak Ibu honorer yang lain, yang mana kira-kira apa kado lebaran yang diberikan oleh DPR kepada Bapak Ibu honorer. Nah, untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Beritaseluruh.com mencatat satu informasi penting untuk Bapak Ibu honorer sana air. Nah, kira-kira apa informasi penting ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Di sini dicatat, tinggal 7 bulan lagi sampai jadwal penghapusan tenaga honorer sudah ditetapkan. Rifki Nizami sebagai salah satu anggota Komisi 2 DPR RI menyampaikan revisi peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau tentang manajemen P3K akan menjadi kado lebaran bagi tenaga honorer. Sungguh luar biasa Bapak Ibu kalau hal ini bisa menjadi realita, karena memang ini adalah untuk kebahagiaan Bapak Ibu honorer sana air. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda melihat bahwa salah satu dasar permasalahan tenaga honorer adalah revisi peraturan pemerintah tentang manajemen P3K yang tak segera tuntas. Nah, ada apa dengan hal ini Bapak Ibu? Karena memang dalam hal melakukan revisi ini tidak mungkin diambil hak sepihak oleh pemerintah melalui Menpan RB tanpa dukungan dari berbagai elemen pemerintah lainnya, termasuk DPR RI. Semoga hal ini akan rampung dalam waktu yang cepat sehingga dapat menunjang kebahagiaan dan impian Bapak Ibu honorer untuk mencapai cita-citanya menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status P3K maupun dengan status PNS. Jadi menurutnya revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang mengatur perihal masa berlaku tenaga honorer hanya sampai November 2023. Karena sudah ditetapkan batas waktunya yaitu 5 tahun sejak hal ini disahkan. Nah, kalau tadinya peraturan ini disahkan pada bulan November 2018, maka jelas tenggat waktu berakhirnya juga adalah November 2023 tahun ini. Berdasarkan hal ini, maka dari Komisi 2 DPR RI kita bersyukur karena memang Komisi 2 DPR RI mengingatkan, mendorong, memotivasi pemerintah melalui Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik dalam hal penanganan honorer 2023 tahun ini. Revisi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini juga akan menjauhkan kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal bagi seluruh tenaga honorer. Tentunya Bapak Ibu honorer bersyukur dengan adanya revisi peraturan pemerintah ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini disampaikan, katanya saya kira dengan waktu yang kurang dari 6 bulan ke depan, sampai 28 November 2023, ujar Rifki Nizami, di mana peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 bisa memberikan norma pada kita agar penghapusan seluruh pegawai non aparatur sipil negara itu, tambahnya, bisa memberikan norma pada kita agar menghapus seluruh pegawai non ASN. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Ingat bahwa sebagaimana instruksi dari Presiden Jokowi kepada Menpan RB supaya mencarikan solusi terbaik. Nah, pada
channel ini juga ada satu informasi dan beberapa video yang menyatakan bahwa Menpan RB sepertinya mengambil satu kesimpulan dan keputusan dalam hal mencari jalan tengah terbaik untuk mengatasi permasalahan honorer, yaitu dengan mengangkat honorer menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Rifki Nizami pun menambahkan bahwa peraturan pemerintah tersebut harus secepatnya diperbaiki supaya prinsipal guidance yang telah disepakati segera mendapat kejelasan. Beliau mengatakan, saya mendorong ini ialah kado lebaran Idul Fitri dari pemerintah bagi teman-teman honorer di Indonesia. Ini paparnya Rifki Nizami melalui rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pan-RB. Bersamaan dengan itu, anggota Komisi 2 DPR RI ini juga berharap agar intervensi digital yang dilakukan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas dikembangkan. Perkembangan diri intervensi digital tersebut digunakan dalam mendata jumlah tenaga honorer dan menerbitkan dasar hukum untuk pengangkatannya. Jadi, hal ini sangat-sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu honorer karena memang dari DPR RI, terutama dari Komisi 2, sangat mendukung program pemerintah dalam hal mencari jalan tengah terbaik untuk mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara. Rifki mengingatkan para pejabat berwenang tidak boleh sampai mengangkat tenaga honorer secara sembarangan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Artinya, pengangkatan honorer ini menjadi aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS, wajib didasari oleh dasar hukum atau regulasi yang kuat tentang pengangkatan honorer menjadi ASN. Jangan sampai day to day, setiap hari terlalu mudah para pejabat di Republik ini yang sebenarnya tidak memiliki alas yuridis untuk menjadikan seorang honorer mengangkat honorer yang akan terus-menerus menjadi beban jelasnya dalam RDPU. Jadi, suatu hal yang wajar kalau hal ini dikomentari karena memang dalam hal pengangkatan honorer sebaiknya ada alas yuridisnya atau ada dasar hukumnya. Siapapun menterinya, siapapun juga yang duduk di Komisi 2 DPR RI dari periode ke periode imbuhnya. Menurut anggota yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan ini, rencana penghapusan status kepegawaian tenaga honorer bertentangan dengan visi dari misi Presiden mengenai Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPN. Jadi, berarti dengan demikian, maka jelas bahwa honorer tidak bakal kena dampak penghapusan di tahun 2023 ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Komisi 2 DPR RI dalam hal ini Rifki, ya, yang mengatakan bahwa hal ini bertentangan dengan visi dari Presiden mengenai Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPN. Tak lupa, beliau juga memaparkan kalau kenyataannya ada kondisi objektif di beberapa lembaga dan lebih dari separuh tenaga honorer telah membantu mengabdi pada K dan L. Ambil contoh dari Kementerian PUPR, di seluruh balai-balai di Indonesia dan hampir 50% adalah pegawai non-aparatur sipil negara, ujar Rifki. Artinya, pegawainya hampir seluruh 50% pegawai non-aparatur sipil negara, dalam arti 50-50 antara ASN dengan honorer. Menurutnya, jika kemudian tiba-tiba tenaga honorer tersebut dihapuskan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, maka visi dari Presiden sendiri termasuk Undang-Undang RPJPN tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, Rifki Nizami memohon pada Menpan RB agar lebih tegas pada para tenaga honorer yang tak terdata dan fokus saja pada intervensi digital demi mencegah perkembangbiakan tenaga honorer yang ganas katanya. Dalam arti, perkembangan honorer yang luar biasa dari tahun ke tahun ketika hal ini mungkin tidak ditangani segera oleh pemerintah melalui Menpan RB. Maka setiap tahun ke tahun, honorer semakin bertambah dan berkembang menjadi banyak
Akhirnya, itulah nanti yang akan menimbulkan persoalan di instansi pemerintah. Beliau menambahkan, saya kira intervensi digital bisa membantu kalau memang dia tidak ada di database dan tidak diotorisasi oleh Kemenpan RB dan juga BKN, maka dia bukan tenaga non-ASN yang di-acceptance oleh negara pungkas Rifki Nijami lagi. Berarti dan catatan, honorer yang sah dan resmi adalah honorer yang telah terdaftar di database BKN. Beliau menambahkan juga, karena jika tidak hari ini kita bicara ada 2,3 juta tenaga honorer, besok akan bertambah menjadi 2,5 juta, dan akhir tahun nanti menjadi 3,5 juta. Inilah perkembangan yang dimaksud oleh Rifki Nijami terhadap honorer ketika tidak segera ditangani oleh pemerintah melalui Menpan RB. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.